Shalom anak-anak semua, apa kabarnya? Iya, harus selalu baik ya, dan selalu bersuka cita. Karena pagi hari ini kita harus semangat, jangan mengeluh ya. Nah, kakak mau tanya, kita ngapain sih ini? Kita mau ngapain sih? Iya, kita hari ini atau pagi ini mau beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, kakak mau adik-adik semua harus bersemangat ya. Jangan bersedih hati, karena hari ini adalah hari Sabat. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas berkat kasih karunia yang Kau berikan terhadap kami sampai pada saat ini juga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai ibadah kami pada pagi hari ini sampai selesainya nanti. Inilah seru dan doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu meskipun secara streaming online. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu. Kiranya firman Tuhan atau cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu Tuhan dapat bertumbuh, berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, pimpinlah kami, berikanlah kepada kami roh hikmat kepintaran supaya kami dapat mengerti cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya, kita baca sama-sama dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kakak ulangi, dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 dengan perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada
Ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama ya mendengarkan dan menyaksikan cerita Alkitab kita. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu tidak bahwa Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang sering kita dengar dan diceritakan dalam Alkitab. Dikisahkan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kitab Kejadian mencatat pada zaman Nuh terjadi peristiwa air bah dan hanya keluarga Nuh saja yang selamat. Di saat begitu banyak manusia banyak melakukan kejahatan baik secara pikiran, perilaku, dan tindakan yang tidak baik kepada sesama manusia. Manusia semakin hari semakin banyak bukannya taat kepada Tuhan, namun manusia banyak menentang atau tidak taat kepada Tuhan, serta melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan ingin menguasai bumi. Karena perilaku manusia yang tidak bisa berubah untuk taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pun menjadi sangat menyesal dan kecewa telah menciptakan manusia di bumi. Tuhan berniat menghapus manusia dari bumi. Namun dalam masalah ini, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Adik-adik, kita juga perlu tahu bahwa Tuhan juga bisa marah dan memberi hukuman loh. Mengapa Tuhan bisa marah ya? Ya, Tuhan bisa marah ketika manusia berbohong, mencuri, malas, tidak suka beribadah, dan banyak lagi perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh manusia. Tuhan sangat marah sampai ingin membuat banjir yang sangat besar di bumi. Banjir besar itu sering disebut air bah. Tuhan sangat sedih karena manusia melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan ingin memusnahkan manusia. Tetapi adik-adik, Tuhan juga sangat baik kepada orang yang suka melakukan kebaikan, seperti Nuh dan keluarganya. Nuh mempunyai istri, 3 orang anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet.
serta ketiga istri anaknya. Tuhan tidak marah kepada Nuh dan keluarganya sebab Nuh rajin beribadah, rajin berdoa, ia taat, setia, percaya kepada Tuhan, dan selalu berbuat kebaikan. Tuhan meminta kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu bahtera? Ya, bahtera adalah sebuah kapal yang sangat besar. Nuh bersusah payah untuk membuat bahtera itu. Tuhan juga mengatakan bahwa Nuh harus mengumpulkan seluruh jenis hewan, sepasang, jantan, dan betina, agar nantinya dapat dimasukkan dalam bahtera itu. Nah, adik-adik, tahu tidak bahwa Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera adalah cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Semua orang akan dibinasakan atau dilenyapkan oleh banjir yang sangat besar. Tetapi Nuh yang baik hati, saleh, dan mengasihi Tuhan akan diselamatkan. Itulah bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak ingin orang-orang yang baik hati mengalami pemusnahan. Jadi adik-adik, maukah hidup seperti keluarga Nuh? Akan disayang dan mendapatkan kasih Tuhan. Tapi syaratnya adik-adik harus berusaha melakukan kebaikan, menjadi anak yang baik, serta juga harus taat, setia, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, karena inilah yang Tuhan senangi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari penghukuman yang sangat besar, sebab hanya merekalah keluarga satu-satunya yang ada di bumi, yang saleh, taat, setia, percaya, dan takut kepada Tuhan. Marilah kita belajar melakukan hal yang sama, mulai dari suka pergi ke sekolah minggu, berdoa, setia, taat, percaya kepada Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kakak sekolah minggu ada memberikan tugas kepada adik-adik di rumah, yaitu tugas membuat video ayat hafalan. Nah, berikut ini ada video adik-adik yang sudah mengirimkan video menghafal ayatnya. Ayo kita saksikan sama-sama adik-adik yang sudah mengirimkan video menghafal ayat Alkitab. Shalom, ayat hafalan minggu ini yaitu Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video adik-adik yang sudah menghafal ayat Alkitabnya minggu lalu ya. Nah, minggu depan ada lagi nih video ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan kakak ambil dari Kejadian 6 ayat 18. Kakak ulangi ayat hafalan untuk minggu depan dari Kejadian pasal 6 ayatnya ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Adik-adik, video menghafal ayat Alkitab ini dapat adik-adik kirim pada hari Kamis depan. Ingat ya, video menghafal ayat Alkitab ini dapat adik-adik kirim pada hari Kamis depan. Dan kirimkan video ayat hafalan ini ke kakak-kakak guru sekolah minggu ataupun ke grup WA parenting. Nah, demikian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi dalam cerita Alkitab lainnya di ibadah sekolah hari Minggu online kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah adik-adik, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Untuk sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Dan juga Tuhan, untuk orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Tuhan, saat ini kami hanya melaksanakan ibadah secara online dan di rumah kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan untuk teman-teman kami yang tidak dapat ikut beribadah bersama kami, kiranya Tuhan sertai juga, berikan kekuatan dan hikmat, serta di ibadah selanjutnya dapat beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagiku di
Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami, biarlah Roh Kudus-Mu menjaga dan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan lupa ya, minggu depan untuk beribadah sekolah minggu kembali pukul 7.30 di YouTube GKN Nazaret. Dan jangan lupa untuk mengirim foto atau video ketika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu. Kirim ke grup WA Parenting SHM GKN Nazaret atau ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan juga untuk tugas-tugas pertanyaan supaya dikerjakan dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Dan juga untuk ayat hafalannya ya, supaya dikirim paling lambat hari Kamis. Adik-adik, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, sekarang ada varian baru yaitu Omicron ya. Adik-adik, selalu mematuhi protokol kesehatan 5M seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah, serta menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online GKN Nazaret minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Surga.